channel di Tri Fun Trick, Fun Learning with Tri. Oke teman-teman, jadi di video ini aku mau berbagi tentang kisi-kisi yang perlu kalian pelajari untuk SKB pengelola situs web yang udah kalian tanyain ke aku. Terus aku akan jelasin ya di video ini, dan aku juga udah nyiapin beberapa soal latihan buat kalian belajar untuk persiapan SKB nanti. Jadi teman-teman, pertama aku jelasin dulu nih ya. Jadi apa sih pengelola situs web itu? Ya, dari kata pengelola kemudian situs web. Jadi pastinya itu orang yang mengelola situs web ya teman-teman. Jadi pengelola situs web itu berarti orang yang mempunyai tugas untuk mengelola situs web. Dalam profesi atau jabatan ini, seseorang yang bertugas untuk memelihara situs web itu ya, khususnya di server, pastinya kalian harus yang namanya bisa mengoperasikan komputer dan internet. Of course ya, harus pasti bisa. Kemudian kalian itu harus bisa yang namanya desain web ya, untuk website kan. Kemudian kalian itu harus bisa yang namanya bikin konten untuk website itu, serta pastinya harus dapat memahami secara mendalam tentang sistem operasi yang digunakan server, kemudian proses penginstalan, memahami jaringan LAN, WAN, keamanan data situs web, server, dan pastinya harus dapat mengatasi masalah troubleshooting. Jadi teman-teman, materi yang perlu dipelajari atau dikuasai untuk pengelola situs web itu adalah ya, yang pertama yaitu dasar komputer kayak sistem operasi, kemudian dasar jaringan seperti pelajari tentang topologi, IP address, semua hal tentang dasar-dasar internet juga perlu dipelajari. Nah, terus desain grafis kayak template web dan macam-macam lagi contohnya ya. HTML gitu-gitu. Kemudian Office juga nih penting ya, apalagi terus multimedia. Karena kan harus bisa bikin konten, jadi itu perlu kalian pelajari semua tuh yang dasar-dasar multimedia. Nah, yang terakhir itu tentang keamanan situs web. Nah, jadi ya teman-teman, apa SKB pengelola situs web itu kurang lebih soalnya itu mirip dengan soal SKB Prakom Terampil. Jadi kalian bisa pelajari soal-soal SKB Prakom Terampil itu kurang lebih mirip dengan SKB pengelola situs web, dasar-dasar seperti itu ya. Iya teman-teman, jadi kalian perlu pelajari apa yang materi yang udah aku jabarkan tadi itu perlu dipelajari untuk persiapan SKB pengelola situs web. Nah, di sini aku udah nyiapin juga soal latihan SKB supaya kalian mendapatkan gambaran sedikit gimana SKB pengelola situs web nantinya ya. Langsung aja kita akan bahas soal-soalnya itu sama-sama ya. Jadi kita mulai ke soal yang pertama. Jenis konektor yang digunakan pada topologi bus adalah A. BNC tipe T, B. Cross, C. Strike, atau D. Hub. Jawabannya adalah yang A. BNC tipe T. Jadi teman-teman, topologi bus ini adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan menggunakan kabel utama sebagai senter atau pusat lalu lintas data. Umumnya, topologi bus ini digunakan pada jaringan berskala kecil di mana semua perangkat jaringan terhubung dengan kabel tunggal yang disebut dengan bus. Nah, topologi bus ini menggunakan konektor T dan BNC, juga sebuah terminator. Untuk media transmisi datanya, topologi bus menggunakan jenis kabel koaksial. Sesuai namanya, desain rangkaian tipe jaringan ini mirip seperti ruangan di dalam sebuah bus. Soal yang kedua, bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna disebut dengan topologi. A. Topologi ring, B. Topologi star, C. Topologi mesh, atau D. Topologi bus.
Jawabannya adalah yang B, topologi star. Jadi teman-teman, topologi star atau topologi bintang ini adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang atau star, di mana topologi jaringan ini berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Kemudian dinamai sebagai topologi bintang karena memang desain rakitannya itu menyerupai bentuk bintang dengan satu pusat server yang berada di tengah. Lanjut ke soal yang ketiga. Perangkat jaringan komputer yang menghubungkan host pada jaringan yang berlainan adalah A. Hub, B. Repeater, C. Access point, atau D. Router. Pilihan jawaban yang benar adalah yang D ya, router. Jadi teman-teman, secara umum router ini dapat didefinisikan sebagai perangkat jaringan internet fisik atau virtual yang dirancang untuk menerima, menganalisis, dan meneruskan paket data antar jaringan komputer. Nah, router ini adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan host pada jaringan yang berlainan. Fungsi utamanya adalah sebagai IP forwarding, yaitu proses meneruskan paket IP dari satu jaringan ke jaringan lain yang menjadi tujuan paket data. Beralih ke soal nomor 4. Istilah untuk kabel yang menjadi medium koneksi pusat dalam topologi disebut A. Core cable, B. Backside cable, C. Backbone cable, atau D. Back cable. Jawabannya adalah yang C, backbone cable. Jadi teman-teman, backbone ini artinya koneksi atau saluran pusat yang didesain untuk mentransferkan atau mengirimkan aliran lalu lintas data yang ada di dalam suatu jaringan. Backbone banyak digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal LAN dan jaringan yang memiliki jangkauan lebih luas seperti WAN atau MAN secara bersamaan. Soal nomor 5. Setiap komputer yang terhubung ke jaringan dapat bertindak baik sebagai workstation maupun server disebut dengan jaringan. A. Client server, B. Peer-to-peer, C. Local area network, atau D. Wide area network. Jawaban yang benar adalah pilihan B. Peer-to-peer. Jadi, peer-to-peer itu adalah suatu jaringan komputer yang mana setiap komputer akan saling terkoneksi dengan jaringan tersebut, baik itu komputer server maupun komputer client. Setiap komputer akan mempunyai kedudukan yang sama dan juga bentuk yang sama. Pada jaringan peer-to-peer, setiap komputer yang terhubung ke jaringan dapat bertindak baik sebagai workstation maupun server. Hal yang paling penting di dalam jaringan peer-to-peer adalah service dan sharing resource. Tapi jaringan ini tidak disarankan untuk perusahaan berskala besar. Kenapa? Karena nantinya akan sulit untuk dikontrol. Karena semakin banyak yang dibagikan, maka akan semakin banyak juga dampaknya bagi performa komputer. Soal yang ke-6. Perintah ping pada jaringan digunakan untuk hal-hal berikut ini kecuali A. Menguji kesesuaian sebuah NIC, B. Menguji fungsi kirim sebuah NIC, C. Menguji fungsi terima sebuah NIC, atau D. Melihat konfigurasi TCP/IP. Oke, yang bukan di sini adalah yang A, menguji kesesuaian sebuah NIC. Jadi perintah ping ini ialah salah satu perintah dalam MS-DOS yang secara umum digunakan untuk menguji koneksi jaringan. Jadi lebih rincinya perintah ini dapat difungsikan untuk yang pertama, fungsi terima sebuah NIC. Kemudian yang kedua, fungsi kirim sebuah NIC, dan yang ketiga, melihat konfigurasi TCP/IP. Beralih ke soal nomor 7. Jaringan yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua adalah A.
LAN, B. MAN, C. Satelit, atau D. WAN? Jawabannya adalah yang D. WAN. Jadi teman-teman, Wide Area Network ini atau WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Soal yang ke-8. Berikut yang merupakan contoh komunikasi antar sebuah host atau point-to-point adalah A. HTTP atau HTTP, B. Video streaming, C. ARP Ethernet atau ARP Ethernet, atau D. Relay. Jawaban yang benar adalah yang A, HTTP. Jadi unicast adalah suatu metode pengiriman transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP. Unicast merupakan komunikasi antar sebuah host atau point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Contohnya adalah HTTP, HTTP. Soal yang ke-9, notasi untuk IP versi 4 disebut dengan A. Decimal notation, B. Colon hexadecimal notation, C. Semicolon equal decimal, atau D. Octal notation. Ya, jadi jawaban yang benar adalah A. Decimal notation. Jadi teman-teman, alamat IP versi 4 ini dapat direpresentasikan dalam notasi apapun yang menyatakan nilai integer 32 bit. Nah, mereka paling sering ditulis dalam notasi titik desimal atau decimal notation yang terdiri dari 4 oktet dari alamat yang dinyatakan secara individual dalam angka desimal dan dipisahkan oleh titik. Soal yang ke-10, MAC atau Media Access Control DOC layer ada pada layer A. Session layer, B. Physical layer, C. Transport layer, atau D. Data link layer. Jawaban yang benar adalah yang D. Data link layer. Jadi satu ciri utama yang terpenting ada pada data link layer ini adalah bahwa data link layer merupakan salah satu lapisan yang secara fisik memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan ketika kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat. Inilah yang kita kenal dengan istilah MAC address. Jadi, apabila kita mendengar sebuah istilah bernama MAC address di dalam jaringan komputer, maka hal ini sudah pasti mengacu kepada lapisan atau data link layer ini. Lanjut ke soal nomor 11. Macam-macam koneksi internet ada di bawah ini kecuali A. Dial-up atau GPRS, B. ADSL atau SDSL, C. GPRS atau HTTP, atau D. Satelit. Jawabannya kecuali yang C. GPRS atau HTTP. Jadi yang dimaksud dengan jenis koneksi internet adalah jalur yang dipakai ya, bukan provider penyedia layanan internet. Nah, berikut jenis koneksi internet dengan kabel antara lain. Yang pertama itu dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network. Jenis koneksi internet ini menghubungkan komputer atau laptop dengan memakai kabel telepon atau dial-up. Kemudian yang kedua ada ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Jenis koneksi internet ini adalah ADSL yang menggunakan modem. Kemudian yang ketiga ada LAN, Local Area Network. Jenis koneksi internet ini, LAN ini, yang merupakan jaringan komputer yang mencakup area kecil. Kemudian ada TV kabel. Jenis koneksi internet ini memadukan televisi alias TV kabel dan biasanya sudah banyak yang menggunakan layanan ini.
Kemudian ada jenis koneksi internet tanpa kabel atau wireless. Iya, ada GPRS, General Packet Radio Service. Jenis koneksi ini menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. Kemudian ada Wi-Fi, Wireless Fidelity. Dan yang terakhir itu ada akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola, sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Soal nomor 12. Perangkat keras yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi analog disebut dengan A. Modem, B. Repeater, C. Narrowband, atau D. Dual band. Jawabannya adalah yang A, modem. Jadi modem ini adalah perangkat yang menerjemahkan sinyal digital dari komputer ke dalam bentuk analog, sehingga bisa dikirim melalui saluran telepon analog. Nah, modem juga menerjemahkan sinyal analog kembali ke bentuk digital untuk komputer penerima. Soal yang ke-13. Jaringan dengan area operasi lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN di sebuah kota dengan kapasitas data dan performa hardware yang tinggi merupakan pengertian dari A. Network Client Server, B. SAN atau Storage Area Network, C. WAN Wide Area Network, atau D. MAN Metropolitan Area Network. Ya, jawabannya adalah yang D, MAN Metropolitan Area Network. Jadi jaringan area metropolitan atau JAM atau Metropolitan Area Network ini adalah sebuah bentuk dari jaringan yang berada di dalam sebuah kota dengan transfer data yang menggunakan kecepatan tinggi, yang akan melakukan penghubungan dari berbagai macam bentuk lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan juga lain sebagainya. MAN memiliki cakupan luas yang lebih dibandingkan LAN, di mana cakupannya berkisar antara sekitar 10 km hingga 50 km. MAN ini dinilai cocok untuk jaringan yang menghubungkan antar kantor dalam satu kota ataupun pabrik dengan satu kantor pusat sebagai pusatnya. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Protokol apa sajakah yang terdapat pada application layer pada OSI? A. ICMP, IGMP, dan Ethernet, B. IP dan ARP, C. HTTP, FTP, SMTP, dan NFS, atau D. ICMP dan IGMP. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang C. HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Jadi teman-teman, contoh protokol-protokol di application layer pada lapisan OSI ini antara lain ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, kemudian ada Domain Name System DNS, kemudian ada HTTP Hypertext Transfer Protocol, kemudian ada lagi FTP File Transfer Protocol, Telnet Simple Mail Transfer Protocol, kemudian ada Simple Network Management Protocol, dan yang terakhir ada Network File System NFS. Soal nomor 15. Alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet adalah A. Web hosting, B. Website, C. Hyperlink, atau D. Domain. Ya, jawabannya adalah yang D, domain. Jadi teman-teman, setiap website yang kita buka itu terdiri dari dua elemen utama, yaitu nama domain dan web server. Singkatnya, nama domain ini adalah alamat yang digunakan untuk membuka dan mengakses website. Nama ini mengarahkan web browser ke server yang menyimpan resource website. Nama domain ini bertujuan untuk mempermudah mengakses ke suatu alamat situs. Daripada menggunakan deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP, nama domain sendiri mempunyai ragam jenis dan penggunaannya tergantung dengan tujuan dan lokasi negara tersebut. Contoh domain antara lain seperti .com, .net, .org, .info, .edu, .mil, dan macam-macam lagi lainnya.
Soal yang ke-16. Menurut Rikyanto Ishak, ada berapa tahap langkah dalam membangun sebuah website? A5, B7, C6, D4. Soal yang ke-16. Menurut Rikyanto Ishak, ada berapa tahap langkah dalam membangun sebuah website? A5, B7, C6, D4. Jawabannya adalah yang A5. Jadi untuk membangun sebuah website menurut Rikyanto Ishak 2001 diperlukan suatu langkah-langkah persiapan yang secara umum dibagi dalam 5 tahap, yakni yang pertama itu merumuskan tujuan membuat website, kedua menentukan isi website, ketiga menentukan target pengunjung, keempat menentukan struktur website, dan yang kelima itu desain website. Lanjut, nomor 17. HTML atau HTML pertama kali diciptakan oleh A. ISO, B. BBM, C. IBM, atau D. SJML. Jawabannya adalah yang C, IBM atau IBM. Jadi HTML ini pertama kali diciptakan oleh IBM pada tahun 1980. Saat itu tercetus ide untuk menempatkan elemen-elemen yang berguna untuk menandai bagian suatu dokumen seperti judul, alamat, dan isi dokumen. Jadi pada akhirnya elemen-elemen tersebut dibentuk menjadi suatu program untuk melakukan pemformatan dokumen secara otomatis. Nah, bahasa pemrograman untuk melakukan tugas ini disebut sebagai bahasa markup atau IBM menamai program ini sebagai Generalized Markup Language. Kemudian HTML ini dibuat oleh tim Berners-Lee ketika masih bekerja untuk CERN, Council European for Research Nuclear, dan dipopulerkan pertama kali oleh browser Mosaic pada tahun 1989 sebagai cara sederhana namun efektif untuk mengkodekan dokumen elektronik. Soal nomor 18. Hosting IIX merupakan hosting pada negara A. Amerika, B. Inggris, C. Indonesia, atau D. India. Ya, jawabannya adalah yang C, Indonesia. Jadi, hosting IIX ini adalah penggunaan server yang terkoneksi dengan Indonesia, Internet Exchange atau IIX, yaitu jaringan interkoneksi dalam negeri yang menghubungkan seluruh penyedia layanan internet di Indonesia. Servis ini sangat menguntungkan pemilik website dengan target pengunjung mayoritas pengguna internet Nusantara, sebab akses dalam negeri yang lebih cepat. IIX memungkinkan koneksi antar pengguna di Indonesia dapat terhubung langsung tanpa harus ke routing ke luar negeri dulu. Kekurangannya adalah akses yang lebih lambat ketika mengakses website luar negeri atau lambat ketika diakses oleh orang lain yang berada di luar negeri. Next, nomor 19. Halaman utama yang pertama kali tampil begitu pengunjung mengunjungi suatu website adalah A. Homepage, B. Content, C. Link, atau D. Feature. Jawaban yang benar adalah yang A. Homepage. Jadi teman-teman, homepage ini atau yang biasa disebut sebagai beranda merupakan suatu halaman utama atau halaman pembuka yang ada di dalam suatu website. Keberadaan homepage ini sangatlah penting karena merupakan halaman indeks atau yang pertama kali ditampilkan ketika domain dari website itu dipanggil. Oke, ini soal nomor 20 yang terakhir ya teman-teman. Berikut bagian dari halaman website yang memberikan informasi tentang peta situs adalah A. HTML, B. Website, C. Sitemap, atau D. GPS. Ya, yang benar adalah yang C. Sitemap. Jadi teman-teman, sitemap ini merupakan sesuatu yang menggambarkan denah dari sebuah situs website. Sitemap memuat informasi semua halaman yang terdapat pada sebuah website,
baik itu berupa kategori, post atau page, image, hingga tag. Semua itu tercantum pada halaman sitemap. Iya, jadi sitemap adalah sebuah halaman atau page yang memuat semua informasi link yang ada pada sebuah website. Ya, teman-teman, segitu dulu ya soal-soal yang kita bahas untuk pengelola situs web. Jadi semoga bisa memberikan gambaran ke kalian untuk menghadapi SKB pengelola situs web nanti. Dan kalau masih kurang soal-soalnya bisa kalian lihat di video-video aku yang lain yang masih berhubungan dengan pengelola situs web ya, teman-teman. Oke teman-teman, aku rasa sekian dulu materi pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, jangan lupa di like. Kalau mau aku bahas sesuatu yang lain juga boleh di komen. Dan jangan lupa di subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video pembelajaran lainnya. Oke teman-teman, akhir kata, thanks for watching dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.